Halo Om sekalian, selamat datang di channel X Motorride, channel yang membahas tentang otomotif khususnya roda 2. Dan kali ini Alvin akan membahas tentang eksistensi motor Honda untuk divisi motor listriknya. Dan sebagaimana kalian tahu, motor listrik ini memang sekarang, saat ini dan kedepannya sedang digencarkan dengan maksud mengganti eksistensi dari motor bensin atau motor konvensional. Sebagai pabrikan motor yang terbesar di dunia, tentunya Honda ini paham. Dan untuk pasar di Indonesia yang merupakan target pasar yang cukup menggiurkan bagi mereka, pastinya Honda ini akan memikirkannya. Ya, mengingat pabrikan bersayap asal Jepang ini sudah membangun reputasinya sejak tahun 1971 di negeri ini sebagai raksasa produsen sepeda motor yang sulit disaingi rival-rivalnya. Keseriusan dan komitmen Honda ini untuk mengembangkan motor listrik itu dibuktikannya. Mereka itu sampai memiliki mapping rencana perjalanan atau roadmap, di mana visi mereka adalah menuju target goal netralitas karbon atau bahasa tasiknya carbon neutrality di tahun 2050 mendatang. Untuk netralitas karbon ini adalah keadaan ketika emisi karbon yang diproduksi manusia itu terserap kembali sehingga tidak sempat menguap ke atmosfer. Pada sektor kendaraan atau transportasi yaitu dengan cara mengurangi emisi gas buang untuk mengurangi karbon dengan menciptakan kendaraan substitusi atau pengganti atau alternatif yang sumber energinya berasal dari listrik, tidak lagi dari pembakaran BBM yang menghasilkan emisi gas buang atau karbon. Sedangkan pada misinya untuk motor listrik, Honda ini akan memulai perjalanannya di tahun 2023 hingga 2030 pada tahap pertamanya. Wah, itu di tahun 2050 nanti nggak kebayang ya keadaan kita kayak gimana. Kalaupun diberi umur panjang pastinya sudah keriput karena sudah sangat tua. Nggak kebayang lah sampai ke arah sana. Jangan sedih Pak Bos, sekarang juga udah jelek. Ada. Dan mereka itu ya, si Honda itu mengawalinya dengan membagi 3 kategori untuk motor listriknya berdasarkan top speednya. Yang pertama adalah EV atau Electric Bicycle dengan top speed mencapai 25 km per jam atau di bawahnya. Kemudian EM atau Electric Moped dengan top speed mencapai 25 hingga 50 km per jam. Dan yang terakhir adalah EV atau Electric Vehicle dengan top speednya di atas 50 km per jam. Dan sekarang admin akan membahas ya kenapa atau mengapa keseriusan motor listrik Honda itu dimulai pada tahun 2023. Ya, seperti yang kalian tahu lah, perkembangan motor listrik ini mengikuti mobil listrik yang sudah banyak dan cukup populer lebih dulu. Dan di Indonesia sendiri penjualan motor listrik ini sudah mulai marak dari sekitar tahun 2020-an. Banyaknya merek pabrikan listrik yang belum dikenal bermunculan. Bahkan pada tahun 2022 penjualan total motor listrik ini mencapai 28.000 yang tercatat dari Januari hingga September. Dan untuk pabrikan Jepang sendiri yang eksistensinya sudah tidak diragukan lagi, sebenarnya sudah memulainya sejak lama. Tapi kali ini berbeda. Mereka akan menghadapi persaingan motor listrik yang tidak sama dengan sebelumnya. Lalu ini juga, pabrikan besar berskala internasional itu membutuhkan riset pasar. Persiapan dan proyeksi penjualan pastinya mereka pikirkan sangat matang. Pada ajang pameran motor Italia, EICMA, yang kepanjangannya Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori. Itu lihat coba, Sode Italiano, gak banget. Mentang-mentang abis ngopi gudai di cappuccino di Mang John tadi. Tuh, punya asisten unitnya. Dan pameran motor EICMA ini ada di penghujung tahun 2022. Pada saat itu Honda memperkenalkan M1E yang merupakan motor listrik pertama mereka untuk pasar Eropa. Dan tentunya juga merupakan langkah awal dari ambisi mereka untuk proyeksi jangka pendek hingga 2025. Lalu bagaimana untuk Indonesia? Ya, mereka melalui distributor resmi mereka AHM akan memasarkan motor listrik Honda di tahun 2023. Dan pada permulaan atau awalnya mereka menurunkan 3 unit motor, PCX Electric, Honda Bentley E, dan Honda Giro E yang diturunkan pada ajang IMOS pada November 2022. Sedangkan untuk keseriusannya penjualan motor listrik, pada saat itu mereka menyatakan akan menjual sekelas Speed dan Vario. Untuk motor listrik terbaru sekelas Speed dan Vario itu kan di M1E atau Honda Yugo atau Honda Vigo yang berasal dari Honda Cina atau Honda Tiongkok. Kemudian untuk deretan line up unit motor Honda listrik, sebenarnya mereka sudah memproduksi dan menjual motor listriknya sejak lama, tapi tidak terlalu serius untuk menjalaninya. Hal ini berbeda mulai tahun 2023 karena mereka sudah mempersiapkannya dengan sangat serius. Ya, sebagai buktinya mereka sudah bisa memastikan akan menjual 5 EV dan 5 EM ditambah 5 EM dan EB
Jadi totalnya ada 10 unit motor listrik hingga tahun 2025. Dan untuk 3 jenis motor listrik Honda EF, EM, dan EB ini sudah dijelaskan di awal. Apa saja perbedaan kategori dari ketiganya. Yang pertama adalah Honda IM1E. Ini ombre, jika sebelumnya Honda terlihat tidak terlalu berambisi untuk motor listriknya, meskipun sudah memproduksinya sejak lama, tapi penjualannya terbatas hanya pada pasar tertentu saja dan tidak diperuntukkan untuk pasar global. Ya, bisa disimpulkan sebelumnya mereka kurang serius lah. Nah, maka pada IM1E ini berbeda. Dinamakan IM1 berarti mempunyai arti elektrik moped ke-1. Artinya apa? Tentu saja motor listrik ini merupakan perdana dari rencana roadmap Honda pada divisi sepeda motor listriknya atau elektriknya, yaitu tuh rencana 10 motor listrik sampai tahun 2025. IM1E ini menggunakan sistem swap pada baterainya atau sistem tukar, mirip dengan Honda Mobile Power Pack E yang digunakan untuk PCX elektrik. Tapi untuk spesifikasi lengkapnya Honda masih belum merilisnya. Tapi mereka menginformasikan bahwa jarak tempuhnya bisa mencapai hingga 40 km sekali isi baterai. Kemudian Honda PCX elektrik. Motor listrik Honda ini sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 2019 dan merupakan versi listriknya dari Honda PCX 150. Jadi tidak mengherankan jika wujud dan desainnya cukup mirip dan identik. Motor listrik ini memang jarang sekali terlihat di jalanan karena Honda tidak menjualnya. Mereka hanya menyewakannya saja. Itu pun terbatas hanya untuk perusahaan-perusahaan yang konsep bisnisnya B2B atau business to business. Misalnya penyedia bahan baku untuk pabrik, bukan perusahaan yang menjual produknya ke konsumen langsung. Pada harganya motor ini dibanderol di 109 jutaan dan pajak tahunannya sebesar 2,18 juta. Ibu set mahal amat ya? Lebih mahal mas kawin CSI kali. Dan sedangkan untuk sistem sewa, motor ini dibanderol 1,9 juta per bulannya. Pada spesifikasinya disematkan 2 buah baterai dengan kapasitas satunya 50,4 volt 20,8 Ah dengan life cycle-nya mencapai 4000 kali menggunakan baterai Honda Mobile Power Pack E. Dinamo atau motor penggeraknya mampu menghasilkan peak power sebesar 4,2 kW atau 5,63 horsepower di 5500 rpm dan torsinya ada di 18 Nm pada 500 rpm. Sedangkan pada top speed-nya ada yang mencatat motor ini mampu berlari hingga 105 km per jam. Sedangkan untuk jarak tempuhnya PCX elektrik ini mencapai 69 km dan untuk bobotnya mencapai 144 kg. Kemudian line up motor listrik Honda yang ketiga adalah Honda Bentley E. Motor listrik Honda yang satu ini diciptakan untuk mendukung aktivitas bisnis. Fungsi utamanya adalah mempunyai kemampuan mengangkut barang bawaan lebih banyak. Kalau angkut beban hidup, bisa gak? Bisa, beban keluarga juga bisa. Nah, dengan begitu motor listrik ini cocok digunakan untuk pengiriman barang dan kargo. Motor ini sebenarnya mempunyai 4 varian, yang terdiri dari Bentley E1, Bentley E1 Pro, Bentley E2, dan Bentley E2 Pro. Dan untuk perbedaan dari 4 variannya itu ada pada konsumsi baterai, juga jarak tempuh dan kecepatannya. Pada Bentley E1 dan 1 Pro memiliki jarak tempuh yang lebih jauh, tapi kecepatannya tidak cepat. Sedangkan Bentley E2 atau Bentley E2 dan Bentley E2 Pro sebaliknya, jarak tempuh lebih dekat tapi lebih baik pada kecepatannya. Untuk spesifikasi Bentley E1 dan Pro, kapasitas baterainya 50,4 volt 20,8 Ah yang berjumlah 2 baterai mirip dengan PCX elektrik dan life cycle baterainya pun sama 4000 kali. Untuk tenaga yang dihasil motor penggeraknya atau peak power adalah sebesar 2,8 kW atau 3,76 horsepower dan torsinya ada di 12 Nm. Pada top speed-nya Honda Bentley E1 ini mampu mencapai 30 km per jam dan jarak tempuhnya mencapai 87 km. Sedangkan pada bobot ini tergantung. Untuk Honda Bentley E1 itu 125 kg dan untuk yang Pro itu mencapai 130 kg. Lalu pada Honda Bentley E2 dan E2 Pro kapasitas baterainya sama 50,4 volt 20,8 Ah juga berjumlah 2 baterai. Life cycle-nya pun sama sebanyak 4000 kali isi ulang. Dan untuk peak power yang dihasilkan motor penggeraknya itu mencapai 4,2 kW atau 5,63 horsepower dan torsinya berada di 15 Nm. Untuk top speed-nya Honda Bentley E2 ini mencapai 60 km per jam dengan jarak tempuh dari baterai terisi penuh hingga kosong mencapai 43 km. Sedangkan untuk bobot sama saja dengan Bentley E1, 125 kg untuk Bentley E2 dan 130 kg untuk Bentley E2 Pro. Kemudian line up yang selanjutnya adalah Honda Giro E. Sebenarnya motor listrik Honda Giro E ini memiliki fungsi yang sama seperti Bentley E. Jika kalian lihat dari bentuk fisiknya saja sekilas ya terlihat sangat mirip. Perbedaannya ada di roda belakang. Jika Bentley E ini hanya mempunyai 1 roda saja atau motor roda 2, maka Giro E ini mempunyai 2 roda belakang atau motor roda 3 sebagai penjaga dek pengangkut barang. Pasti kuat banget ya? Iya. Dengan begitu pastinya kemampuan Giro E ini lebih bisa diandalkan untuk mengangkut beban.
Pada spesifikasinya, kapasitas baterai dari Hero E ini sama ya dengan PCX dan Bentley E, yaitu 50,4 volt 20,8 Ah berjumlah 2 baterai dengan life cycle-nya 4000 kali isi ulang menggunakan Honda Mobil Power Pack E sebagai baterainya. Sedangkan untuk peak power atau misalnya tenaga yang dihasilkan motor penggeraknya mencapai 3,2 kW atau 3,29 horsepower dan torsi puncaknya berada di 13 Nm. Pada top speednya mencapai 31 km per jam, tidak terlalu cepat, tapi jarak tempuhnya lumayan cukup jauh mencapai 72 km dan bobotnya lebih berat mencapai 140 kg, lebih berat dari Honda Bentley E. Line up yang selanjutnya adalah Honda CUF ES 1994. Motor listrik ini atau motor listrik Honda CUF ES atau Clean Urban Vehicle Electric Scooter diluncurkan pada tahun 1994. Meskipun diproduksi terbatas sebanyak 200 unit saja waktu itu ya, tapi motor ini bisa dibilang sebagai salah satu pelopor motor listriknya Honda. Secara desain tampilannya mirip dengan Honda Dio. Dio yang mana? Anak tetangga itu ya? Nah, hanya sarkadinya. Nih, Dio yang ini loh. Pada spesifikasinya, motor ini dibekali kapasitas baterai sebesar 86,4 volt 20 Ah dan motor penggeraknya menghasilkan peak power sebesar 0,58 kW atau 0,78 HP dengan torsi 8,8 Nm dan jarak tempuhnya adalah 61 km. Lalu line up yang selanjutnya adalah Honda EV Neo. Motor listrik Honda ini jika dilihat sepintas memang mirip dengan Honda Bentley E pada dasarnya, dan jika dilihat dari fungsinya juga sama sebagai motor listrik pengangkut barang. Berat barang yang bisa diangkut totalnya mencapai 30 kg, 5 kg di bawah jok, 5 kg di keranjang depan, dan sisanya di bagian belakang. Honda EV Neo ini atau Honda EV Neo ini lahir lebih dulu dari Bentley E, dengan begitu masih belum menggunakan baterai Honda Mobil Power Pack E. Baterainya masih menggunakan sistem tanam yang bisa dicas. Iya, iyalah bisa, dicas isi ulang. Masa harus pakai baterai ABC? Si Julid ini komen wae. Pada speknya, motor ini hanya memiliki life cycle 1000 kali atau 1000 kali isi ulang saja. Untuk peak power atau tenaga yang dihasilkan motor penggeraknya mencapai 2,8 kW atau 3,76 horsepower dan torsinya di 11 Nm. Untuk top speed atau kecepatan puncaknya bisa mencapai 40 km per jam dan jarak tempuhnya hanya 34 km dan bobotnya mencapai 106 kg. Kemudian line up motor listrik Honda yang selanjutnya adalah Honda CR Electric. Motor trail listrik Honda ini muncul di Tokyo Motorcycle Show atau TMCS pada tahun 2019. Jika dilihat dari desainnya, pastinya seiring dan seirama wujudnya dengan keluarga trail Honda lainnya, misalnya CRF 250R. Yang membedakannya adalah tenaganya berasal dari baterai. Dan sayangnya motor ini hanya prototipe saja, belum diproduksi massal dan dijual untuk kalian. Dan untuk speknya juga Honda belum merilisnya secara resmi. Dan Almin rasa sih itu tidak penting karena ini hanya prototipe saja yang pastinya akan berbeda pada produksi massalnya. Ya mungkin kalian yang mengikuti perkembangan motor listrik ini bisa bercermin atau mengingat-ingat salah satunya pada Gesit waktu dulu pas muncul atau diuji prototipenya. Motor ini mampu menghasilkan tenaga hingga 11 horsepower, tapi pas diproduksi massal hanya 6,7 horsepower saja. Tapi sih ini masuk akal lah, karena kalau tenaga kegedean juga baterai akan cepat habis dan jarak tempuhnya akan semakin pendek. Sedangkan Gesit itu adalah motor yang diciptakan atau motor listrik yang diciptakan untuk harian. Sedangkan untuk CRE ini atau CR elektrik ini menurut informasi tenaganya bisa mencapai 160 horsepower dan torsinya bisa mencapai 210 Nm. Wow, gede banget. Apanya tuh yang gede? Gajah di seberang lautan. Selain produk global, Honda juga mempunyai produk lokal yang dikembangkan oleh distributor resmi mereka di setiap negara, misalnya saja di Cina atau Tiongkok. Honda Cina atau Tiongkok ini sudah lebih dulu menabuh genderang perang pada persaingan motor listrik. Mungkin ini juga sebagai ajang pengujian untuk produk global Honda yang benar-benar dimulai tahun 2023. Dan dia sih memang terlihat kok itu Honda itu. Misalnya pada Honda M1E itu mirip sekali dengan Honda Vigo, Honda lokal Cina. Dan untuk Cina ini berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia. Jika di sini Honda itu hanya memiliki satu saja distributor resmi yang menjadi mitra Honda, yaitu AHM atau Astra Honda Motor. Di sana atau di Cina ada dua, yaitu Honda Sundiro dan Honda Wuyang. Yang keduanya saling memperebutkan pasar dan terkadang mempunyai unit yang sedikit berbeda dari bentuk desain, tapi untuk
permesinan dan kualitasnya pastinya Honda yang pegang. Pada motor listriknya juga terkadang keduanya menjual produk yang berbeda, dan beberapa di antaranya sudah banyak dikenal oleh biker tanah air. Bahkan salah satunya Honda Yugo itu sudah terdaftar di Pangkalan Data dan Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. Untuk motor listrik yang dijual Wuyang Honda, misalnya Honda Yugo, Honda Vigo, Honda E-Pop, Honda i-SCR. Untuk sepeda listriknya Honda UB, Honda MS01, Honda S07 L7L, dan Honda S06 S5L. Sedangkan untuk Suniro Honda, mereka menjual Honda M8. Mereka juga menjual produk yang sama, misalnya Honda MS01, Honda S07, tapi mereka menjual sepeda listrik yang berbeda, yaitu Honda S08. Honda akan fokus memasarkan yang mana nih? Tiongkok atau global? Ya itu sih tergantung AHM atau Astra Honda Motor. Terserah mereka mau ngambil yang mana, mau ngambil Cina atau produk global. Mau bikin sendiri juga tidak mengapa, bebas-bebas saja. Kalau Honda global kan hanya mengawasi quality control saja, yang penting laku. Udah itu saja Honda itu. Baik Om Re, sekian pembahasan Amin tentang motor listrik Honda. Mohon maaf jika ada kesalahan data dan penyampaian. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan isi kolom komentar. Jika kalian menyukai konten ini, silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati jalan, jaga keselamatan, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.